Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik semua ya keadaannya. Walaupun masih dalam keadaan pandemik sekarang ini, ingat selalu jaga kesehatannya. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, kakak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Windawati dari Universitas Tadulako Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Pendidikan Matematika. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah adik-adik sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kakak akan memeriksa kehadiran adik-adik. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, ternyata ada yang tidak hadir ya. Kenapa ini si Fulan tidak hadir? Oh, dia sakit. Sakit apa? Demamnya. Untuk yang hadir sekarang, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, siap semua ya. Untuk alat tulisnya siapkan memang. Karena materi himpunan ini adalah materi awal yang kalian pelajari, jadi kakak ingatkan kembali materi pada kelas 6 SD, yaitu tentang penyajian data. Adik-adik sekalian, ada yang masih ingat tentang materi penyajian data? Iya, kamu. Apa itu penyajian data? Iya, betul. Bahwa penyajian data terbagi atas 4 bentuk ya. Yaitu bentuk pertama tabel frekuensi. Ada apa lagi? Diagram gambar, diagram batang, dan apa lagi satu? Iya, diagram lingkaran. Nah, dalam penyajian data, misalnya ada data tentang warna, yang berarti dalam tabel tersebut kumpulan nama-nama warna. Nah, ada warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan warna tersebut dinamakan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, betul. Kumpulan tersebut dinamakan dengan himpunan. Oke, sekarang bisa adik-adik lihat di slide ada 7 poin tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu siswa mampu memahami konsep. Yang kedua, siswa mampu mengetahui penyajian himpunan. Yang ketiga, ada siswa mampu memahami himpunan kosong dari suatu himpunan. Yang keempat, ada siswa mampu membedakan himpunan kosong dan tak kosong. Yang kelima, ada siswa mampu memahami himpunan semesta dari suatu himpunan. Yang keenam, siswa mampu menganalisis suatu pernyataan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk himpunan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan permasalahan yang sederhana yang berkaitan dengan bentuk himpunan. Kakak harap 7 poin tujuan pembelajaran ini bisa adik-adik capai dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, yang pertama kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu himpunan? Iya, betul. Semua argumen yang adik-adik sampaikan bahwa himpunan itu adalah suatu objek, kumpulan, gerombolan, atau kelompok, dan sebagainya. Nah, kakak akan meluruskan argumen adik-adik bahwa himpunan adalah objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah koleksi benda-benda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, sampai sini dimengerti? Iya, mengerti ya semuanya? Karena sudah mengerti, kakak lanjutkan slide berikutnya. Apa saja contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada yang tahu apa saja? Iya, baiklah kita jawab sama-sama. Di sini kakak ambil contoh himpunan hewan berkaki 4. Ada yang tahu hewan apa saja? Oke, betul semua ya jawabannya. Tetapi kakak ambil di sini ada 3 hewan saja, yaitu sapi, kuda, dan kambing.
Inilah contoh himpunan hewan yang berkaki 4. Nah, jadi begitu pentingnya kita dalam mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar kita semua tahu bahwa himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, sampai sini dimengerti ya? Oke, mengerti semua ya? Oh iya, kakak ingatkan kalau ada yang tidak dimengerti dalam pembelajaran berlangsung, jangan sungkan untuk bertanya ya, karena dengan bertanya adik-adik dapat mengerti apa yang sedang dipelajari, oke? Slide berikutnya ada 3 submateri yang kakak akan bahas di pertemuan pertama ini, yaitu pertama konsep himpunan, kedua himpunan kosong, dan ketiga himpunan semesta. Yang pertama ada konsep himpunan, di mana konsep himpunan ini seperti yang kakak sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ada himpunan dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di konsep himpunan ini lebih diperjelas himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Bisa adik-adik lihat di slide bahwa konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu, konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Misalnya dalam mata pelajaran IPA, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan suku Kaili, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kelompok. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya ada di dalam kelas kita ini, misalnya kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Nah, seperti itu. Baiklah, sampai di sini dimengerti ya? Oke, mengerti semua ya. Selanjutnya ada penyajian himpunan, di mana ada 3 cara penyajian himpunan. Ada yang tahu apa saja? Siapa tahu adik-adik sudah pernah membacanya. Iya, kamu. Penyajian himpunan itu apa saja? Iya, betul. Yang pertama menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Ada contohnya bahwa ada himpunan A yang beranggotakan 3, 5, dan 7. Yang kedua menuliskan sifat anggota himpunan, di mana ada contohnya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan, di mana ada contohnya himpunan A yang beranggotakan X dengan syarat X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan ganjil. Kakak lanjut ya di slide berikutnya, yaitu himpunan kosong. Ada yang tahu apa itu himpunan kosong? Ya, betul ya. Himpunan kosong itu berarti tidak ada anggotanya atau kosong ya. Baiklah, kita lihat sama-sama di slide bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dan lambang himpunan kosong adalah dalam kurung kurawal yang kosong atau lambang himpunan kosong. Selanjutnya, ada yang tahu himpunan tak kosong? Ya, betul, bahwa himpunan tak kosong itu berarti kebalikan dari himpunan kosong. Nah, kita lihat sama-sama di slide bahwa himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Dan contohnya di slide bisa dilihat, misalnya ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Iya, kakak anggap sampai di sini sudah dimengerti ya. Kakak lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh himpunan kosong dan himpunan tak kosong. Di sini ada pernyataan bahwa diketahui himpunan A, himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Maka ada yang bisa jawab? Oke, kamu.
Iya, betul. Bahwa himpunan A tidak ada anggotanya atau A kosong ya. Kenapa himpunan A sampai kosong? Iya, betul. Karena tidak ada bulan yang harinya 25 hari. Yang kedua, ada contoh himpunan tak kosong. Ada pernyataan bahwa diketahui himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Maka ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Oke, kamu. Iya, betul, himpunan B ada anggotanya bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Oke, kenapa himpunan B ada anggotanya? Ada yang bisa jawab? Iya, karena ada angka-angka ganjil yang kurang dari 10. Oke, sampai di sini sudah dimengerti? Iya, mengerti ya. Baiklah, kakak akan lanjut ke materi terakhir. Bisa kita lihat sama-sama di slide. Materinya himpunan semesta. Ada yang tahu apa itu himpunan semesta? Atau ada yang pernah baca? Iya, betul. Bahwa himpunan semesta bisa dibilang semesta pembicaraan. Bisa kita lihat sama-sama di slide bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan S. Ya. Selanjutnya ada contoh himpunan semesta. Ada pernyataan bahwa himpunan semesta, misalkan himpunan A, anggota himpunannya ada 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah, ada yang bisa jawab? Oke, baiklah, kita jawab sama-sama. Jadi kemungkinan himpunan semesta atau semesta pembicaraan dari soal tersebut bisa jadi semestanya anggota bilangan prima, atau semestanya anggota bilangan asli, dan atau semestanya anggota bilangan caca. Sampai di sini dimengerti adik-adik? Oke, karena sudah dimengerti, maka selanjutnya kakak minta kalian semua membentuk kelompok ya. Oh iya, di kelas ini ada berapa siswa sekarang yang hadir? Oh iya, 29 siswa ya, karena tadi si Fulan tidak hadir. Dia sakit. Baiklah, untuk yang hadir sekarang, bentuklah kelompok sebanyak 4 kelompok saja ya. Berarti ada 7 orang dalam setiap kelompok, dan ada yang 8 orang. Baiklah, silakan duduk sesuai urutan nama di absen saja ya. Misalnya urutan pertama di absen A, dan yang ke-7 G. Nah, itu menjadi kelompok 1. Dan yang lainnya mengikuti saja. Oke, sekarang adik-adik duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kakak harap kalian bisa saling berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing ya, untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD yang nantinya akan kakak bagi ke kalian. Karena kalian banyak dalam setiap kelompok, maka kakak akan berikan waktu 5 menit ya dalam menjawab soal-soal yang ada. Baiklah, di sini kakak ada LKPD. Untuk ketua kelas, silakan ambil LKPD ini untuk dibagikan kepada semua kelompok yang ada. Oke, di dalam LKPD tersebut terdiri atas 4 soal, di mana masing-masing kelompok dapat menjawab 1 soal untuk mempresentasikannya di depan kelas. Terserah yang kelompok berapa mau jawab soal nomor 1. Kelompok siapa yang sudah duluan selesai nomor 1-nya, maka kelompok itu yang akan mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas. Kakak tunggu selesai diskusi kelompoknya untuk menjawab soal nomor 1 tersebut selama 5 menit.
Dan untuk menjawab soal yang berikutnya, tinggal menyesuaikan saja, oke? Jika ada yang tidak dimengerti dengan soal-soal di LKPD tersebut, adik-adik bisa bertanya kepada kakak. Dan kakak akan menjelaskan apa yang kalian tidak mengerti dan bukan memberikan jawaban. Baiklah adik-adik, marilah kita mulai untuk diskusi kelompoknya. Sekarang waktunya sudah 5 menit berlalu. Apakah sudah ada kelompok yang selesai menjawab soal nomor 1? Oke, kelompok 4 selesai duluan ya. Untuk kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lainnya tolong perhatikan hasil presentasi dari kelompok 4. Oke, dari presentasi tadi apakah kelompok lain ada yang tidak dimengerti? Oke, kelompok 1, yang mana tidak dimengerti? Kelompok 4, tolong dijelaskan kenapa jawaban kalian seperti ini. Ya oke, bagaimana untuk kelompok 1, apakah sudah mengerti? Iya, mengerti ya. Oke, berilah tepuk tangan kepada kelompok 4. Karena hasil presentasi mereka begitu bagus. Sekarang kelompok berapa lagi mau maju untuk mempresentasikan soal nomor 2? Oke, kelompok 2 silakan maju. Untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Ya, dari presentasi tadi ada yang tidak dimengerti? Oke, kakak anggap sudah dimengerti semua ya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ayo kelompok 1 dan 3, siapa yang mau presentasikan? Iya, kelompok 1 silakan, yang lain tolong disimak presentasi temannya ya. Yang lain bagaimana? Sudah dimengerti? Oke, sampai sini mengerti semua ya kalian. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Berarti untuk soal nomor 4, kelompok 3 ya, akan mempresentasikannya. Silakan kelompok 3 maju. Yang lain tolong disimak baik-baik. Ya, bagaimana yang lain? Apakah sampai di sini sudah dimengerti hasil presentasi teman kalian? Ya, mengerti semua ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kalian semua karena sudah bekerja kelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas dengan baik ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, kamu. Apa kesimpulannya? Oke, betul ya. Kakak akan menambahkan sedikit bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda-benda yang diterangkan dengan jelas dan memiliki keterangan atau informasi yang jelas dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Kakak harap adik-adik mempelajari kembali materi yang telah kita pelajari bersama-sama tadi. Dan jangan lupa untuk minggu depan pelajari memang materi selanjutnya mengenai diagram Venn dan sifat-sifat himpunan, oke? Untuk mengakhiri pertemuan kita, kakak persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama dulu sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.